Suami saya menghilang. Temennya itu ngomong suami saya sudah meninggal. Rasanya hancur hati saya. Sampai saya mau nekat, mau ikut mati. Saya hampir gantung diri. Setelah 6 tahun dia meninggal, tiba-tiba dia nongol, hidup lagi. Sakit banget, hancur bener-bener Mas Uya. Berpikir kalau dia tuh udah ninggalin saya, dia udah selingkuh. Sebenarnya sih gue itu ada keselnya nih, dia udah nggak sayang sama gue, apalagi itu anak-anaknya. Sama gue kalau ngomong juga kayak acuh-acuh aja, kayak nggak ngargain banget. Jadi pergi aja gue dari rumah itu. Kalau bisa saya jangan taruh di panti jompo. Biarlah kalau nanti saya mati di tengah-tengah keluarga. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik. Sekaligus juga Bacalek DPR RI untuk wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan luar negeri dari PAN. Sekaligus juga minta doa restu. Istri saya juga Astrid Kuya atau Astrid Margareta nyalon juga jadi calon anggota DPRD untuk Dapil 7 Jakarta Selatan. Dan di samping saya udah ada ibu-ibu, suami istri. Dia tadi saling colek-colekan, saling ngambek-mengambek. Iya, lagi mau ngapain lu ngajak gua ke sini? Lagi mau ngapain sih? Ke rumahnya Uya tuh ada apa emangnya lo? Udah deh, lu nggak usah tahu. Gue tuh pengen tahu lu tuh gimana sama gue. Makanya gue udah kesini. Iya, dari tadi karena nih. Bang Uya ini yang ngerti, bakalan dibongkar semua. Emang dia tahu isi hati gue? Atau dia tahu masalah gue? Atau dia tahu masalah gue? Kagak tahu kan? Iya, siapa tahu, mana Ya, lu gini, tahu. gini, Dia kan Pak, bisa gini. ngebongkar. Ya udah, bisa ngebongkar gini aja. ininya gue. Kita punya masalah. Ya, Orang oke. tahu, kita berdua aja. Iya, terserah gini deh. Cuman gini Pak, yang penting Bapak dengar dulu curhatan Ibu. Kalau Bapak nggak mau diprotes juga nggak apa-apa. Sekarang saya tanya sekali lagi nih, mau apa enggak? Kalau enggak juga nggak apa-apa. Kita nggak maksa nih. Kalau saya sih mau aja, kalau dia sih biasanya nggak mau, biarin dia pulang. Udah sekarang gini, Ibu di ini ya. Siapa tuh? Di hipnotis ya. Bapak dengar dulu aja, Pak. Saya duluan nih? Iya. Iya deh, iya boleh. Oke, tenang aja. Relax, tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut, pelan-pelan. Tarik napas yang lebih dalam lagi dari hidung. Keluarkan dari mulut, dan kulihat apa Ibu harus tidur. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang ingin Ibu katakan, tapi jangan dikatakan jika Ibu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Ibu sebetulnya gimana sih ada sama Bapak ini, di pernikahan Ibu dengan Bapak ini, apa yang Ibu rasakan nih sampai Ibu pengen curhat ke sini? Aduh, Mas Uya, saya kayaknya udah pegel banget sama suami saya. Bayangin aja, dulu suami saya tuh udah pernah menghilang. Selama 6 tahun, nggak ada kabar beritanya. Jadi suami Ibu dulu pernah hilang 6 tahun? Iya, Terus? temennya itu ngomong suami saya sudah meninggal, begitu. Oh, sempat hilang? Iya. Dibilang meninggal? Iya. Terus Ibu nggak nanya dikubur di mana? Itu saya tanya, dikuburnya di mana, sakitnya sakit apa. Akhirnya temennya ngaku, kalau bapaknya katanya ke luar negeri. Ngapain tuh? Kagak tahu, katanya dia kerja di sono. Terus? Kerja di luar negeri, tahu jadi TKW, tahu jadi apa. Terus dia katanya meninggalnya di sono, begitu. Dikubur di sana? Iya. Ibu, apa perasaan dengar suami Ibu nggak ada kabar, tiba-tiba hilang mendadak, terus dikabarin meninggal? Ya Allah, rasanya sakit banget, Mas Uya. Rasanya hancur deh. Keluarga saya udah hancur, bener-bener Mas Uya, hancur. Keluarga saya udah hancur, bener-bener Mas Uya, hancur. Tiba-tiba Mas Uya, pas saya udah lupa, udah bener-bener lupa, tahu-tahu anak saya teriak, ada hantu katanya. Saya kaget, hantu dari mana? Tahu-tahu bapaknya yang nongol, Mas Uya. Pakai baju putih, pakai peci putih. Dan lagi yang paling saya kaget, kenapa jenggotnya putih, Mas Uya. Terus Ibu, yang Ibu lakukan, meluk Bapak? Saya bengong dulu, nggak langsung meluk, bengong.
itu laki saya apa bukan, begitu Mas Uya. Dia mau meluk saya dorong. Saya kan takut, manusia apa setan. Begitu dia peluk, saya teriak sekenceng-kencengnya Mas Uya. Sampai saya pingsan, kagak tahu deh saya udah kemana deh tuh. Pas saya sadar, saya lihat, kok kakinya kagak nampak di lantai? Kok kakinya kagak nampak di lantai? Tapi saya pingsan lagi Mas Uya, karena ngelihat kakinya kagak napak. Bukannya nggak napak, saya tuh lagi duduk di kasur, lebih tinggi kasurnya dari kaki saya, jadi kaki saya ngegantung. Oh gitu ceritanya Pak? Iya, Nah, sekarang waktu itu Bapak kenapa ngilang Pak? Kemana Pak 6 tahun? Ya waktu itu saya kan kebetulan ada yang nawarin kerja di luar negeri. Nah, mumpung ada kesempatan, saya ikut. Bohong Bapak. Kenapa Bapak nggak bilang? Kalau luar negeri kan bilang aja yuk saya kerja di luar negeri. Kenapa keluarga nggak dikasih tahu? Ya itu mah gak usah dibahas lah, itu mah nggak penting. Penting lah Pak. Sampai sekarang Ibu nggak tahu. Ibu kan pengen tahu kesini justru gara-gara. Oke sekarang, apa yang dipikiran Ibu waktu itu? Akhirnya tahu Bapak masih hidup nih setelah 6 tahun dinyatakan meninggal. Saya tuh cuman berpikir kalau dia tuh udah ninggalin saya karena dia udah selingkuh. Dan sekarang dia balik lagi kemari karena dia udah ninggalin bininya yang di sono. Apa kali dia balik lagi kemari, selingkuhannya udah kagak mau lagi kali sama dia. Nah Ibu nanya nggak sama Bapak kemana 6 tahun? Saya sih udah nanya sama dia, cuman dia kagak mau jawab. Jawabnya cuman ya gitu deh. Udah deh kata nggak usah nanyain, gue pusing. Gitu mulu. Apa yang membuat Ibu akhirnya nerima Bapak kembali walaupun tidak dapat alasan yang jelas? Ya, biar bagaimana juga dia kan suami saya Mas Uya. Saya, ya udah ya saya ikhlasin lagi dan nerima dia kembali. Karena saya juga masih sayang sama dia. Terus waktu selama Bapak hilang, Ibu berarti ngapain aja, Bu? Ya, saya gitu aja berusaha buat ngidupin anak-anak aja sampai ya apa dia sehat dah gitu. Jangan sampai kekurangan makan. Apalagi Bu yang unek-unek Ibu sama Bapak? Nih, dia tuh pernah bilang sama saya, katanya dia kepengen jadi artis Mas Uya. Iya. Saya bilang ngapain lo jadi artis, kagak pantas. Paling lo cuma jadi figuran doang. Percuma jadi artis juga, kagak bakalan masuk. Wajah pas-pasan doang. Kagak bakalan masuk. Wajah pas-pasan doang. Itu. Tapi emang Bapak pernah usaha Bu jadi artis? Ya emang sih pernah dia pengen jadi artis, tapinya ya itu cuma jadi figuran doang yang bayarannya nggak seberapa. Selama dia pengen jadi artis, tahu nggak barang yang di rumah tuh dia jualin. Nah, buat apa Bu? Nah, dia tuh pernah ketemu orang, kata dia mau dijadiin artis. Tapi lo mesti kasih duit sekian-sekian begitu. Tapi sampai sekarang boro-boro malah tuh orang kabur. Soalnya kata orang, dia tuh pernah dengar katanya dia tuh mirip si Iwan Fals. Katanya, aduh, saya bingung Iwan Fals dari mana? Fals orangnya kali. Fals orangnya kali. Oke. Nah, tapi Ibu sayang nggak sama Bapak? Ya Allah Mas Uya, kalau kata sayang mah saya udah sayang banget. Dari embun-embunan apa ujung kaki sayang banget. Saya tuh udah bener-bener sayang, bener-bener cinta namanya suami. Saya udah rela berkorban deh buat diri saya. Saya sampai jadi supir angkot, supir taksi, sampai jadi tukang cuci piring ketoprak. Maksudnya buat ngebelain dia, Mas Uya. Saking sayangnya saya sama dia, saking sayangnya saya sama dia. Walaupun sampai sekarang belum dapat jawaban nih, dia pergi hilang kemana? Biarin deh, dia nggak jawab juga nggak apa-apa. Tapi
Saya tuh yakin benar Mas Uya, kalau dia itu pernah selingkuh, pernah kawin lagi sama cewek, Cuman karena mungkin dia nggak mampu, jadi dia ditinggalin sama ceweknya. Cuman Mas Uya, saya jujur aja ya, selama dia tinggalin saya udah sempet hampir aja ada dedemenan gitu. Kata siapa lo? Oke, tenang. Udah sempat demen sama cowok? Ya cuman hampir gitu Mas Uya. Wah, nggak tahu Iya, lo malah Bapak ngilang dulu. Waktu Bapak ngilang, Bu? Iya sama dia itu alasan bilang. aja. Oke, tenang. Namanya dia tinggalin saya, kan saya juga cari buat pelindung Mas Uya. Saya tuh sebenarnya udah sempet demen sama itu yang namanya si Nurjaman. Iya namanya Nurjaman, saya inget banget. Hampir aja. Keburu dia datang. Nurjaman, kenapa? Iya, Nurjaman kenal. Memang bukannya dia Nurjamannya yang doyan, yang suka. Memang bukannya dia Nurjamannya yang doyan, yang suka. Bapak kenal Nurjaman? Kenal. Teman lama juga dia. Nurjaman tukang judi aja lo demenin, lo kagak tahu aja lo. Hampir aja. Ya tinggal nunggu waktu doang saya sama Nurjaman jadian. Tahu-tahu dia nongol Mas Uya. Ya kagak jadi. Ya untung aja sih saya kagak jadi sama si Nurjaman. Keburu bapaknya datang. Kenapa untung, Bu? Ya soalnya dia tuh udah berapa kali kawin. Sampai sekarang nih? Iya, saya jadinya takut sebenarnya sih, cuman ya kali aja gitu. Iya Mas Kuya, tetangga kampung nih, tukang gado-gado dikawinin. Belum lagi anak umur 20 tahun. Masih juga diklesin juga. Sama Nurjaman tuh? Jangan kate dia mah. Nek, udah sampai di mana lo sama Nurjaman? Udah diapain lo? Oke, tenang. Ibu mau Nurjaman udah ngapain? Udah pacaran apa baru deket aja nih? Enggak, Mas Uya. Saya sih cuman sekedar demen doang. Lagi juga dia udah ada kerugiannya sama saya, Mas Siapa nih? Uya. Si Nurjaman. Apa tuh? Ya, namanya ini dia pernah ngasih duit ya buat bayar listrik, terus buat bayar sekolah anak-anak, gitu doang. Belum sampai jauh, belum. Jauh, ya baru deket. Belum jauh. Ya udah, senang ini. Tapi ini kan ibu sayang sama bapak kan? Kalau sayang mah nggak keukur Mas Uya. Apalagi waktu saya dengar dia meninggal, aduh rasanya hancur hati saya. Sampai saya mau nekat, mau ikut mati sama dia. Tapi untung aja ada anak saya tahu saya hampir gantung diri Mas Uya. Untung nggak jadi, Bu ya? Iya, coba aja bayangin. Setelah 6 tahun dia meninggal, tiba-tiba dia nongol, hidup lagi. Ya udah, sekarang gini aja. Untuk orang yang sesuatu dengarkan saya. Saya tahu ibu cinta sama suami ibu. Ibu cuma pengen tahu kemana suami ibu waktu hilang 6 tahun, iya kan? Dan iya. itu aja ibu cuma butuh jawaban itu doang kan. Lagi pula jawaban suami ibu apapun itu nggak akan merubah perasaan ibu juga kan? Iya Mas Uya. Ya udah sekarang gini. Kalaupun nanti mendengar apa penjelasan dari suami ibu kenapa dia menghilang sampai dikabarkan meninggal terus muncul lagi, menghilang tidak kabar, ataupun dari suami juga nggak mau ngomong juga, ya ibu harus ikhlasin aja. Lupakan yang udah lewat, mulai sesuatu yang baru, lihat ke depan jangan lihat ke belakang, lanjutkan hidup ibu. Ibu kan juga mau suami udah punya cucu udah. Cucu saya udah punya Berapa, Bu? ada 6. 6. Ya.
Udah mulai aja yang baru, tapi kalaupun nanti mendengar apa alasan dari Bapak, jangan merubah pesan Ibu, jangan membuat Ibu juga jadi sedih atau kecewa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Manusia tidak ada yang luput dari kesalahan. Kita sebagai pasangan yang baik harus menerima kesalahan pasangan kita juga. Jadi itu aja. Tarik nafas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut 1. Munculkan rasa bahagia dalam diri Ibu. Tarik nafas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut 2. Lupakan semua masa lalu yang pernah mengganjal pikiran Ibu. Dan 3. Tarik nafas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Mulailah sesuatu yang baru. Hidup yang baru. Tanpa ada beban dan dendam sekalipun. Dan 1, 2, 3, bangun. Si Nur Zaman ngapain? Hah? Siapa tuh? Hah? Nggak nyangke gue malah. Emangnya gue ngomongin soal si Nur Zaman? Jangan tanya sama gue, no, kan lo yang ngajak ke sini. Tanya dah. Tadi gue rencananya kagak mau ngomongin itu. Kenapa segala Nur Zaman ada di sini? Nah, itu kan gue bilang sekarang juga. gini aja, Bapak mau duduk sini nggak? Nur Zaman, sekarang siapa tahu Bapak juga punya Nur Lela nih. Tuh. Nggak ada. Gue sih dari dulu juga orangnya mah lurus-lurus aja. Dia aja curiganya nih, kelewatan. Ya namanya istri masih cinta, istri tuh sayang. Ya pasti aja curiga mah ya Mas Uya ya. Kalau lo berani kayak gue, lo duduk sini. Ya. Gue pengen dengar pengakuan lo juga. Mengapa kau tega melakukan itu? Kau lukai hati ini. Pak yakin nih Pak ya? Yakin Pak Uya, saya juga sekalian mau curhat isi hati saya. Ada. Ada, bukan dianya aja, juga Oke. Ada Pak ya? ada. Oke. Tarik napas yang dalam dari hidung Pak. Keluarkan pelan dari mulut. Tarik napas yang lebih dalam lagi hidung. Oke. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang ingin Bapak katakan, tapi jangan dikatakan jika Bapak tidak ingin mengatakan hal tersebut. Ngilang 6 tahun gak ada kabar. Dikabarkan meninggal, ke Bapak kemana sebelah sih Pak? Wah, itu kan karena dia aja, itu bisa-bisanya. Sebenarnya sih, gue itu ada. Dibilangnya katanya keluar negeri. Padahal Mah ada. Memang sih, gue nggak ngasih tahu tempatnya. Pertama juga karena dia juga keselnya nih. Dia udah nggak sayang sama gue, nggak cinta lagi. Apalagi itu anak-anaknya. Dulu pernah gue sakit, gue dicuekin, gue kagak diurus sama sekali sama anak-anaknya. Anak-anaknya itu maksudnya anak Bapak apa anak? Ya anak bawaannya dari dia. Bapak sama Ibu tuh ada anak kandung nggak sih? Ada kalau dari saya 2. Dari yang dulu 2. Oh jadi masing-masing bawa anak. Iya. Tapi Ibu sama Bapak nggak punya anak kandung sendiri? Oke, jadi merasa dia diperhatiin sama anak-anaknya. Gimana Pak? Terus? Anak-anaknya dari yang pertama, suami pertama. Iya, gimana? Oke, terus? Ya anaknya waktu gua sakit itu pada cuek, nggak merhatiin gua. Udah gitu juga nih, si nenek nih sama gua kalau ngomong juga kayak acuh-acuh aja, kagak formal gitu. Bagaimana kayak gitu yang namanya suami istri kan. Gitu, kayak nggak ngargain banget kalau udah ngomong gitu. Terus? Ya saya kan juga jadi ya udah kalau memang begini caranya gue pergi aja gue dari rumah itu. Alasannya cuma itu doang Pak? Enggak juga sih, alasannya yang utama sih sebenarnya gue tuh dikejar-kejar utang. Gue pergi deh tuh dari rumah itu karena gue ditagih-tagih terus. Ya saya walaupun bagaimana kan masih tetap ada rasa tanggung jawab. Sebelum mereka pergi, kan, saya dikejar-kejar sama kolektor itu, anak-anak saya pindahin dulu dah ke rumah yang baru. Saya cari deh tuh yang ada aman dikit gitu. Terus Bapak pergi? Pergi Tanpa kabar? Tanpa kabar.
ujuk-ujuk ada pikiran nih, punya ide gimana caranya supaya nggak dikejar-kejar utang ini. Taunya aneh punya pikiran, meninggal begitu. Supaya semuanya juga kan jadi kehilangan jejak gitu. Oh, jadi Bapak yang nyuruh teman Bapak bilang ke istri Bapak meninggal? Iya. Bilang begitu, bilang aja nanti kalau suatu hari ketemu, bilang aja meninggal gitu. Kalau ditanya-tanya macam-macam, nggak tahu, bilang aja meninggal gitu. Iya, tapi akhirnya keluarga kita juga yang dibebanin utang. Ibu yang ditagih tuh? Iya, kita yang ada di rumah, kita yang ditagih. Yang bayar utang Bapak kira Ibu? Iya, kita yang bayarin. Ya, dikit-dikit ya alhamdulillah. Jadi udah kagak ada. Terus yang bikin Bapak balik lagi apa, Pak? Ya, saya dengar ya tiba-tiba ada kabar katanya udah ada yang lunasin hutang-hutang saya. Ya udah, saya balik lagi. Nah, Bapak nggak kepikiran atau bilang Bapak meninggal, Bapak ninggalin keluarga, mereka panik, mereka nyariin Bapak nggak mikirin itu, Pak? Nggak ada kepikiran ke situ, Mas. Pikiran saya cuma satu, bagaimana caranya supaya nih penagih-penagih ini nih nggak ngejar-ngejar dah gitu, biar saya cari sambilan kerja juga jadi tenang gitu. Saya memang selama kerja itu juga sudah saya persiapkan gitu kan, dari gaji saya sisipkan gitu. Kalau nanti saya rencana ada pulang atau balik, ya saya sih memang ada niatan untuk memberi kejutan buat istri sama anak bawaan tuh, walaupun mereka semua nggak begitu senang sama saya, juga saya tetap saya anggap anak gitu, Mas. Oke, jadi Bapak selama 6 tahun hilang tuh ngapain kerja? Ya kerja, Mas, kerja serabutan begitu, ya pokoknya yang sebisanya aja saya kerjain dah, daripada nggak jalannya nggak benar gitu kan. Walaupun bagaimana saya masih ada punya rasa tanggung jawab sama keluarga gitu. Tapi yang saya bingung begitu saya balik dengan rencana yang sudah dimatengin deh tuh ya di pikiran, gua balik, begitu balik ketemu deh tuh masih nenek tuh. Tapi begitu ketemu kok, begitu ngobrol ya itu rasa dingin, terasa mau nggak nerimanya juga semaunya aja, acuh-acuh aja gitu. Yang hasil kerja gue selama ini kan tadinya nih gue mau buat kejutan, gue mau beliin kalung, cincin deh. Tapi gue lihat dia begitu nerima gue kayak mau nggak, jadi dalam hati gue timbul lagi dah itu keselnya gitu. Udah gue pegang aja dulu tuh, nggak gue kasihin deh tuh kalung sama gelang. Bapak kesel nggak tadi denger cerita Ibu sempat dekat sama Nurjaman? Sama Nurjaman kesel, Pak? Kesel banget, Mas, sama Nurjaman. Gara-gara dekat sama Ibu, Pak, ya? Bukan sih, gara-garanya juga dia suka sama tukang gado-gado. Nah, terus maksudnya? Ya, gue juga sih ada suka juga sama dia tuh tukang gado-gado tuh. Ada suka juga sama dia tuh tukang gado-gado tuh. Maksudnya? Berarti Bapak mau selingkuh gitu? Ya kagak. Ya namanya kita kan, ya namanya pergawan kan siapa aja. Udah gitu juga kan dia bikin gado-gadonya juga enak kalau masaknya gitu. Waduh, Mas, mata lelaki siapa yang nggak terpukau? Si Rohaye nih. Iya. Kalau udah ngulek gitu, Mas, dari belakang aneh lihat. Waduh. Waduh, goyang Indianya, Mas. Dia punya body tuh gitar Spanyol katanya itu orang-orang. Oke, jadi Bapak demen tuh. Bapak mau ngawinin Rohaye jadi bagaimana, Pak? Iya, bilang deh. Gimana, Pak? Ya kagak, Mas. Namanya laki-laki kan cuma sekedar
seneng lihat aja. Demen-demen biasa. Demen biasa ini bener begitu, kagak ada maksud yang lain. Iya. Bapak mau bener pengen jadi artis ya Pak? Iya Mas, dulunya aneh kan dulu di tempat di kampung nih dulu nih, ada yang bilang katanya sih mirip-mirip siapa itu penyanyi apa bintang film tuh. Oh ini yang agak bewok-bewok juga tuh, waktu masih bewoknya hitam, Alek Komang katanya gitu. Iya. Nah udah di situ tuh gua gue hampir tiap hari ngaca. Tapi ada mirip dikit memang sih katanya. Terus pengen jadi artis? Pengen jadi artis. Begitu kepengen jadi artis ada yang ngajak kebetulan. Nah, udah aneh mau tuh kan. Ya, ujung-ujungnya sih ditipu. Ditipu gimana ya? Iya, gua udah ngeluarin duit katanya nanti kalau casting bayar segini, pokoknya nanti katanya pasti diajak gini. Udah, duit yang barang-barang yang di rumah gua jualin aja dulu. Ya, kan nanti kan bisa keganti tuh kalau memang keterima casting tuh ya. Itu tunggu kagak ada kabarnya. Apalagi udah pernah bapak sama ibu? Ya itulah Mas, saya itu kalau di mata keluarganya itu istri saya sama anak-anaknya itu udah nggak dianggap, udah nggak benar deh katanya. Padahal mah aduh, gue tuh sayang banget. Ya kan gue juga nggak terlalu memperlihatkan gitu kalau gue sayang gitu. Tapi mereka ini semuanya pada nggak peka kalau gue tuh sayang banget. Kan gue jalan juga, kalau tiap hari jalan itu kan berusaha ya, tapi kan namanya rezeki. Udah ada yang ngatur, kadang ada, kadang kagak. Tapi mereka nggak ngerti. Apalagi Pak, udah bawa Pak? Ya itu Mas, tanpa disengaja kan, mereka lagi ngobrol bertiga tuh. Siapa mereka tuh? Ya itu, anak bawaan sama bini gue. Bilang apa? Masa dia cerita-cerita hak warisan. Gue udah curiga nih. Jangan-jangan gue nanti dibawa ke panti jompo nih. Ditaruh di sono, dia jual ini rumah, gue taruh di panti jompo. Kan nggak benar itu Mas, orangnya masih ada, masih hidup, masih sehat. Udah dicerita warisan aja. Ada gile kali itu, anaknya kadang-kadang tuh. Ya mungkin juga ya, saya juga sih ngerti ya Mas, punya perasaan deh. Karena kan saya ini kan udah tua, udah sakit-sakitan. Ya itu mungkin mereka takutnya nanti kalau saya sakit, ya itu ngurusnya nggak mau, terus nanti banyak keluarin duit. Nah, itulah pasti jalan satu-satu kan panti jompo begitu. Sebenarnya sih enggak, maksudnya kita nggak ada niatan ke situ kok. Nggak ada, bener nggak ada ngomong-ngomong kalau mau masukin dia ke panti jompo. Tapi bener nggak sempat ngomongin harta warisan segala macam? Ya kalau harta warisan sih maksudnya kita cuma ngitung-ngitung doang. Tapi buat masukin dia ke panti jompo kagak. Lagian nggak mau dijual kok. Nggak mau jual apa-apa enggak. Kita tuh cuman emang ngomongin warisan. Maksudnya ngasih tahu ke anak-anak. Ya maksudnya jangan sampai pada ribut ya, dan ntar kalau udah pada gede, kita kan udah tua. Kalau kita udah pada nggak ada, ada ribut masalah warisan. Kan gitu namanya, anak-anak laki semua. Gitu, kita sih nggak ada niatan yang nggak ini deh. Beneran. Oke. Saya tahu, saya pernah berbuat kesalahan di mata kamu dan anak kamu. Tapi saya tetap merasa sayang terhadap anak-anak dan keluarga. Di masa tua ini, saya butuh sekali naungan tempat hidup yang tenang, keluarga bahagia untuk menghadapi masa-masa tua gini, gitu loh Mas Buya. Maafin saya ya Bu, kalau saya salah kata atau punya perasaan
yang sangat menyakiti perasaan kamu ya, Nek. Pesan saya untuk keluarga sama anak-anak, kalau bisa saya jangan taruh di Pati Jopo. Biarlah kalau nanti saya mati di tengah-tengah keluarga. Gue tuh sangat sayang sekali. Gue juga dulu pernah katanya Ramal tuh mati gue tahun 2021. Tapi ini gue masih ada. Oh, udah peramalnya pernah ramal Bapak mati 2021? Iya, ada yang ramal itu katanya 2021 katanya gue meninggal. Tahu ramal mana? Jangan percaya, Pak. Nggak ada yang tahu umur orang, apalagi peramal. Saya tuh pengen dipeluk, dicium. Karena selama saya menghilang, ada rasa kangen saya. Oh, sama jadi nenek. dari Bapak hilang sampai sekarang belum pernah dicium sama belum pernah peluk Ibu lagi? Belum, Mas Uya. Saya selalu terbayang-bayang sekali. Ingat kembali masa-masa dulu waktu umur-umur perkawinannya itu Baru-baru. Karena itu saya merasa sekarang ini ibu sudah nggak cinta lagi sama saya. Ya udah, kenapa nggak Bapak yang meluk Ibu atau cium Ibu? Mas, saya kan walaupun tua-tua begini kan laki-laki, Mas. Gengsi sih tetap ada dong. Oh, gengsi. Iya, laki-laki. Iya. Udah gini. Cinta sama Ibu kan, Pak? Cinta, Ya, Pak? cinta sih, cinta banget, Mas. Udah nggak ada duanya deh. Itu udah stok akhir tuh udah. Jangan sampai ibu yang duluan, biarin saya aja yang duluan. Gak apa-apa. Kenapa, Pak? Biar saya jangan sampai merasa kehilangan ibu. Si nenek nih, walaupun bagaimana kan gue cinta banget sama dia. Biarin dah. Jadi Bapak nggak mau ngerasain kehilangan, momen kehilangan? Enggak, jangan. Tapi kan kalau Bapak nggak ada, Ibu juga sedih. Ya kan nggak tahu. Yang penting mah dia jangan sampai duluan deh. Biarin deh gue duluan dah. Iya. Itu. Ya udah. Sekarang kalau gitu, Bapak tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Dengarkan satu, Pak, jangan pernah sesali apa yang sudah terjadi di masa lalu. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Dua, katakan sayang, katakan cinta. Jika Bapak memang ingin menyayangi dan ingin dicium Ibu, ngomong aja. Pengen dipeluk, ngomong. Jangan pernah takut dan jangan pernah memendam rasa itu sendirian. Dan tiga, jadilah Bapak yang baru, yang dulu-dulu lupakan. Mulailah satu lagi yang baru sama Ibu untuk menghabiskan waktu Bapak bersama Ibu di hari tua Bapak dan Ibu. Tarik napas yang dalam itu, keluar dari mulut dan bangun. Maafin ya. Ada apa sih? Maafin gue ya. Kenapa ini? Lah, hei, Agak gue minta maaf. ada apa? Kenapa? Ada apa sih? Bapak Udah, senang maafin. dipeluk nggak? Aneh nih, udah lama nggak begini nih. Ya Bapak senang nggak? Ya senang Mas Uya. Peluk dong. Oh, Udah jangan malu depannya Mas Uya, jangan malu. Maafin gue ya. sama-sama. Sebenarnya gue juga sayang sama lo. Cinta banget dah. Ya, biarinlah. Yang Udah ada. kita ulang lagi. Kita bikin lembaran baru ya. Ya udah. Biarin, yang ada udah Kita kita lupain yang lama. buat satu rahasia kehidupan. Iya. Sekarang kita lihat ke depan, kita tata masa depan yang lebih baik. Ya, kita ini udah tua, udah kagak usah ribut-ribut ini itu nih. Tinggal berapa langkah lagi hidup kita udah. Makanya udah saling pengertian, saling percaya dalam hidup ini. Deh, itu aja. Kita minta sama Gusti Allah. Ya. Nah, sah, pos-posin pelukan. Ya, pelukan cium ya. Enggak, yang pasangan kita tuh jangan pernah gengsi, Pak. Mau peluk-peluk, cium-cium aja walaupun udah tua juga, bukan berarti kita nggak boleh meluk, nggak boleh nyium pasangan kita. Saya aja setiap hari sama istri orang, bercanda. Sama istri saya tiap hari peluk cium, cubit-cubit manja, kan? Oke? Oke, Mas. Tetap udah dulu saya mau meluk istri saya juga. Nah, ini. Mulai sekarang peluk pasangan kalian, ya, jangan pasangan orang.
cium, ungkapkan rasa sayang kalian, jangan disimpan di hati, jangan pernah gengsi, ngomong aja tiap hari. Bilang I love you dan I miss you setiap hari. Saya ya, pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi seperti kemarin, kau tak tertahan.